bermodal dari skripsi saya, kemudian saya tawarkan ke investor, kemudian dilomba-lombakan, kemudian dapatlah gitu kan, dengan total awalnya untuk membangun greenhouse ini satunya 40 juta rupiah dengan luas 500 meter persegi. Tapi dari situ alhamdulillah kita bisa mendapatkan omset per bulannya mencapai 20 juta rupiah hingga mencapai 50 juta rupiah dari Paprika sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Solihin, owner dari Paprici Segar Barokah yang terletak di Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, yang dimana kami membudidayakan sayuran antik dengan komoditas utama yaitu paprika, kemudian timun Jepang atau kyuri, herbs, dan juga beberapa sayuran lainnya. Nah, saya merupakan lulusan sarjana ekonomi yang dimana saya mempunyai perhatian penuh terhadap kegiatan pertanian ini, terlebih pada supply chain atau rantai pasok, yang dimana di petani sampai ke konsumen ternyata ada gap atau kesenjangan harga, yang petani itu hanya memiliki harga yang rendah sementara konsumen membeli barang yang jauh lebih mahal dibandingkan yang diperkirakan, seperti itu. Nah, dari situ saya ingin adanya suatu restrukturisasi pasar yang dimana petani itu mendapatkan harga yang lebih baik dan konsumen juga dapat produk yang lebih fresh dengan kualitas yang bagus juga. Saya akhirnya memulailah usaha tahun 2010 selagi saya waktu masih kuliah di Unpad. Nah, dari situ saya buatlah studi kelayakan bisnisnya dan saya ajukan sebagai skripsi saya. Kemudian saya mencoba membantu waktu itu petani-petani di kampung ini untuk memasarkan hasil panennya, yang dimana ternyata waktu itu harganya sempat jatuh sampai Rp5.000 per kilogramnya atau di bawah dari HPP atau harga modal. Nah, kemudian saya mencari pasar-pasar baru, tidak hanya di daerah Bandung ataupun Jakarta, tapi saya mencari pasar baru ke luar Jawa, dan alhamdulillah ternyata di sana untuk persaingan belum banyak dan harga bisa lebih baik sehingga bisa membantu kehidupan banyak warga di sini. Nah, di sana mulai saya mempelajari, datang ke petani, kemudian saya mempelajari bagaimana cara membuat bisnis pertaniannya. Ternyata kalau kita bisa bertani dan juga mempunyai pasarnya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan kita memasarkan kepada tengkulak gitu. Jadi disitulah awal mula saya kemudian lulus dari sarjana, kemudian membuat pertanian paprika ini sebagai pertanian yang utama, karena saya melihat bahwa ternyata di desa kami ini banyak loh harta karun berlimpah dan menjadi potensi yang paling besar, yaitu 70% pasokan nasional ini berasal dari tidak hanya kampung kami, tapi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang artinya bahwa kita punya pangsa pasar yang besar, supply yang besar, sehingga kita butuh manajemen yang lebih baik untuk bisa memperbaiki struktur pasar di sini. Cuman saya akhirnya berpikir modalnya dari mana, karena bisnis hidroponik paprika itu tidak murah gitu kan. Oh iya, ternyata skripsi itulah menjadi modal saya. Saya ikutkan di beberapa kompetisi, saya ikutkan di beberapa permintaan hibah, kemudian ke beberapa mitra investor juga. Akhirnya alhamdulillah hanya waktu hitungan bulan dapat modal tersebut. Akhirnya saya jadikanlah satu greenhouse, waktu itu kapasitasnya 2.500 pohon yang bisa memproduksi kurang lebih 5.000 kg atau 5 ton. Waktu itu kalau harga rata-rata 20.000, ya alhamdulillah kita bisa mencapai 100 juta dalam satu musimnya gitu. Jadi di situ awal mula kami memulai bisnis paprika. Alhamdulillah dari situ saya melihat bisa balik modal itu satu musim jika harga sedang bagus gitu. Jadi dalam satu musim saya menargetkan satu musim satu greenhouse. Jadi alhamdulillah dari 10 tahun ini atau 8 tahun di pertanian, kita sudah mempunyai 5 greenhouse dengan kapasitas 12.500 pohon atau bisa mencapai 25.000 kilogram atau 25 ton dalam satu musim jika semua dioperasikan, seperti itu. Kalau untuk paprika yang kita tanam sebenarnya banyak
varietasnya tergantung dari bibitnya. Ada bibit yang berasal dari lokal, ada bibit yang impor. Nah, cuma yang membedakan adalah bagaimana cara pembudidayaan. Nah, kami di sini menggunakannya budidaya menggunakan hidroponik, yang dimana hidroponik kami menggunakan media arang sekam. Nah, arang sekam ini kita gunakan karena mereka bisa menyerap air, bisa mempertahankan air, sehingga nutrisi dari pupuk AB mix yang kami gunakan untuk paprika ini bisa tertahan. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah buahnya lebih banyak juga. Kemudian bisa budidaya di lahan yang sempit tapi produktivitas besar, dan juga bisa sepanjang musim kita memproduksinya. Karena di sini di dalam greenhouse pula kita bisa lebih memanajemen hama. Jadi walaupun memang resiko hama tetap ada, tapi setidaknya kita meminimalisir adanya hama. Kemudian dari segi bibit, nah tadi ada yang lokal dengan impor, bedanya seperti apa? Biasanya lebih bedanya dari segi berat dan juga durabilitas. Biasanya kita menggunakan bibit lokal itu untuk pasar kita itu yang lokal market. Tapi untuk bibit yang impor kita biasanya menyesuaikan dengan permintaan pasar untuk hotel, restoran, bahkan untuk ekspor sekaligus gitu. Paprika sendiri ada berbagai macam grade, mulai yang grade super yang paling baik A, kemudian ada yang B, C, kemudian kalau kita sebutnya TO, dan juga CK gitu ya. Apa itu? Nah, yang paling bagus itu adalah paprika yang mulus dengan beratnya itu di atas 250 gram, kemudian mempunyai tekstur yang mulus gitu ya, yang mengkilap. Kemudian yang grade B itu sebenarnya hampir sama dengan grade A, cuman biasanya ada sedikit tanda gitu hasil dari ya kenanya hama thrips gitu. Dan juga dari ukuran, ada juga yang ditentukan dari ukurannya sedikit antara 200 sampai dengan 250 gram per satuannya. Nah, dan yang C itu biasanya di bawah 200 gram atau 150 sampai 200 gram itu masuknya yang C, dengan kondisinya teksturnya itu sudah mulai banyak bintik-bintik habis kena thrips. Kemudian untuk pemasarannya beda market, biasanya untuk grade C ini atau C ke bawah itu untuk grade ke pasar tradisional gitu, karena harganya lebih murah. Dan grade yang di bawah itu TO atau CK itu biasa yang sisa-sisa yang sortiran kecil-kecil yang biasanya digunakan untuk olahan saus karena harganya sangat murah. Untuk grade A dan grade B biasanya kita dipasarkan ke pasar modern, kemudian hotel dan restoran, serta untuk komoditas ekspor ke luar negeri. Sebenarnya kunci utama dalam pertanian, kita harus bisa menciptakan atau membudidayakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Kebanyakan mereka itu hanya melihat bagaimana potensi dari lahan mereka tanpa mengetahui apakah tanaman ini ada pasarnya atau tidak. Nah, saya mengawalinya bukan hanya sebagai petani, tapi sebagai distributor, supplier, dan juga pedagang. Sehingga saya bisa menganalisis mana saja produk-produk yang memberikan profit paling tinggi, keuntungan paling tinggi, atau banyak diminta oleh pasar, dan juga apakah sesuai dengan origin atau domisili daerah kita akan membudidayakannya. Contohnya seperti halnya di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, yang keadaan geografisnya di atas 1000 meter di atas permukaan laut, lebih daripada 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga dengan cuaca yang cukup sejuk di bawah 30 derajat cocok untuk budidaya paprika, sehingga tidak mengherankan jika 70% pasokan paprika nasional berasal dari daerah kami. Dan tentunya akhirnya kami juga melihat pangsa pasarnya. Jika di Bandung, kemudian di Jakarta atau di daerah Jawa sudah terlalu banyak pemainnya, maka kita bisa melihat pangsa-pangsa pasar yang ada di luar sana. Jadi intinya adalah kita harus melihat pasar dulu, karena kalau tidak bisa melihat pasarnya, bisa jadi kita itu tidak mengetahui patokan harga, satu. Yang kedua, kita akan terjebak di antara tengkulak, karena tengkulak biasanya hanya akan memberikan harga sesuai dengan kemampuan pasar membayarnya, bahkan bisa jadi lebih rendah daripada harga pasar biasanya. Saya tertarik untuk menjadi petani justru karena saya melihat itu, ingin membuktikan bahwa untuk sukses itu tidak harus bekerja di perkotaan, tapi kita harus bisa bagaimana caranya kita mengembangkan daerah
asal, kemudian kita bisa mengenalkan produk kita, hasil tani kita secara nasional bahkan internasional. Karena impian saya itu adalah bagaimana mengangkat daerah asal saya untuk bisa dikenal secara internasional melalui bisnis pertanian saya. Makanya namanya adalah Paprici, yaitu Paprika Cisarua. Pesan-pesan untuk petani muda atau petani pemula lainnya adalah menurut saya kita harus bisa bangga akan profesi kita. Kita harus bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita dengan kerja keras, dengan kemampuan kita. Karena sebelumnya saya juga merasakan bagaimana jerih payahnya, tapi ketika hasilnya sudah dituai, maka orang yang tadinya mencibir biasanya akan bisa mengagumi bahkan memuji-muji, dan akhirnya alhamdulillah kita diakui ya akhirnya gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus konsisten, persisten, jangan pantang menyerah, jangan menyerah, teruslah berjuang dan perhatikan. Ingat tips saya tadi ya, sebelum bertani kita harus tahu pasarnya itu siapa, kemudian sesuaikan dengan daerah asal kita. Kalau bisa kita mengangkat dari produk lokal kita yang ada di sana, dikembangkan, kemudian kita bisa memasarkannya ke daerah lain gitu. Jadi kita bisa memasarkan keanekaragaman hayati kita. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga pertanian kita semakin maju, kemudian video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman lainnya, dan kita bisa bangga bertani.